Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang tahun 2021, triwulan yang pertama membahas mengenai Kitab Yesaya, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul Jalan yang Sukar. Seperti biasa sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, pernahkah memilih satu pilihan yang salah dan hasilnya seperti apa? Silakan. Shalom, nama saya Narpan Tambunan dari Jemaat Jamrut. Jelas pernah memilih satu pilihan yang salah. Yang paling diingat itu waktu lagi camping, terus biasa kan kalau camping bangun tenda, terus bangun parit kan. Cuma karena kita lihat, oh cuacanya aman nih, kita nggak bangun parit. Malamnya hujan, jadi tenda tuh banjir. Jadi kayak, wah ini kita salah nih, pilihannya ngaco nih. Ya udahlah. Meremehkan alam. Banjir tendanya. Baik, terima kasih Norman sudah sharing, dan kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom semua. Kalau Pak Pendeta pernah mengambil satu pilihan yang salah dan hasilnya seperti apa? Iya, dan saya tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi saya pilih. Ini dalam pelayanan ya. Jadi waktu itu saya, karena memang ada alasannya, ya namanya manusia ya, excuses banyak. Saya pilih, kayaknya saya nggak usah lah hari ini ke sana gitu ya. Kalau sudah schedule kan, saya nggak usah ke sana karena kayaknya capek badan saya gitu. Badan sih sebenarnya bisa diatur, tapi otak ini yang udah nggak capek ya, terlalu capek. Oke, akhirnya jadi capek toh, akhirnya betul-betul jadi capek. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, rupa-rupanya ada satu event yang luar biasa dibuat pada waktu itu. Dan jadi PIV pada malam hari itu rupanya sedang disiapkan adalah saya dan keluarga. Jadi kami miss itu. Lalu yang terjadi adalah, jadi saya benar-benar sakit. jadi benar sakit ya. Memang saya rada rasa sakit. Saya sakit. Tapi di sini duluan. Jadi menjalar ke badan. Sakit. Ya mungkin karena efek setelah mendengar kan. Wah, kenapa nggak datang ya? Saya sakit beneran. Tidak ada hujan loh. Tidak ada hujan. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi Pak Pendeta. Kita akan memulai pelajaran kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 8 ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini. Bapak, kami akan memulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami agar dapat membawa diskusi ini baik bagi kami dan yang mendengarkan menjadi satu berkat ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi Pendeta Lorey dan Kayola yang akan memimpin. Kiranya Engkau berkati kebijaksanaan dari surga dapat memimpin dengan baik. Ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran kita pekan ini masih sambungan cerita dari pelajaran pekan yang lalu mengenai Raja Ahaz dan bagaimana pilihan dia tidak mau percaya kepada Tuhan dan apa konsekuensinya. Nah, di pelajaran Sabat Petang ada satu cerita mengenai seorang gadis buta yang terperangkap di gedung yang jalanannya tidak bisa dimasuki oleh mobil pemadam kebakaran. Ya, petugas sudah mulai bingung bagaimana cara menyelamatkan gadis buta ini karena dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa disuruh untuk melompat ke bawah yang sesuatu yang dia tidak lihat. Sampai akhirnya ayahnya mengambil pengeras suara dan memberitahukan kepada anak gadisnya ini untuk melompat sesuai dengan instruksinya karena di bawah sudah ada jaring. Dan gadis ini melakukan pilihan yang tepat. Dia percaya dengan suara ayahnya. Lalu dia melompat dan selamat tanpa ada di sini dikatakan mengalami patah tulang atau terkilir. Jadi dia benar-benar selamat. Bagaimana dengan kita?
Ya, terkadang kita melakukan pilihan-pilihan, berada di satu posisi di mana kita harus memilih, dan apakah kita memilih untuk mendengar suara Bapa kita, atau kita masih di dalam posisi di mana kita bertanya-tanya, suara Tuhan itu seperti apa sih? Karena seperti pekan lalu Pendeta Leroy sebutkan, semua itu proses. Jadi kembali kepada lifestyle kita, siapa yang kita cari di pagi hari, siapa yang kita cari di malam hari, bagaimana kita belajar mengenali suara Bapa kita di surga. Dan setelah kita tahu suara Bapa kita akan seperti gadis ini. Kita percaya, oh saya kenal suara ini. Oke, saya akan lakukan seperti yang ayah saya instruksikan. Di pelajaran pekan ini kita akan belajar mengenai masih tetap Raja Ahaz dan bagaimana mereka menolak berbagai cara lembut dan halus yang Tuhan gunakan. Demikianlah Raja Ahaz Tuhan akhirnya harus berbicara kepada mereka dengan raungan serta banjir. Apakah pelajaran yang dapat kita ambil dari kesalahan mereka? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silahkan Norman. Hari Minggu judulnya Nubuatan Digenapi, Yesaya 7 ayat 14-16. Ini sepertinya lanjutan dari pekan lalu ya. Dari minggu lalu. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa kan Tuhan sudah menubuatkan nih akan ada anak namanya Immanuel, nanti sebelum dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, maka Tuhan akan kalau kita dibilang ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, ini kan posisinya adalah si Raja Ahaz takut sama Israel dan sekutunya gitu kan. Wah, ini mau diserang nih, gawat nih gitu kan. Tapi Tuhan sudah berfirman, tenang aja, itu gak bakal terjadi karena dalam waktu beberapa tahun mereka tuh akan kalah gitu loh. Bahkan tanpa campur tangan Ahaz pun, maka Tuhan akan tetap menghancurkan mereka gitu kan. Dan itu terbukti karena dalam kurun waktu 2 tahun, si Tiglat-Pileser III ini, dia menyerang Israel dan sekutunya, lalu dia menaklukkan Galilea, dan terbukti dalam waktu 2 tahun itulah Israel dan sekutunya itu sudah istilah kita bilang out of the game lah, yang ya udah hancur, sudah kalah. Nah, pada saat itu kan menurut bangsa Yahudi, bahwa dalam umur 2 tahun ke atas itu sudah bisa dianggap membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu kan. Dan terbukti dan nubuatan Allah tuh tergenapi gitu loh, tanpa Ahaz memberikan suapan kepada Tiglat-Pileser ini pun, ya Allah akan tetap menyatakan nubuatan itu digenapi, maka hancurlah bangsa Israel itu kan. Nah, sisa-sisanya, kalau sahabat kita bilang, sisa-sisa dari mereka diselamatkan oleh Hosea setelah membunuh Raja Pekah. Lalu Hosea menyerahkan diri dan membayar upeti gitu kan. Dan yang jadi masalah lagi adalah, ini kesalahan Ahaz ini tidak berhenti di Ahaz, tapi turun juga ke Hosea. Kenapa? Karena setelah Tiglat-Pileser III ini dia digantikan oleh Salmaneser yang kelima, ini Hosea ini sok ngide kalau kita bilang, sok-sokan gitu loh. Dia rasa, wah ini udah nggak ada nih Raja Asyur yang kuat nih. Kita lawannya, kita bangkit, kita lawan Asyur gitu kan. Ternyata jadi bumerang ke dia. Yang ada Yehuda pada saat itu tuh kehilangan daerah Samaria, yang dimana di Samaria itu ada suku Efraim di sana, dan Efraim secara bangsa lenyap secara bangsa. Jadi sebuah bangsa yang sudah eksistensinya ada selama 65 tahun lenyap begitu saja karena kesalahan Raja Hosea pada saat itu. Nah, yang mau ditekankan kepada kita bahwa ketika Allah memberikan janjinya,
pasti ditepatin gitu loh, pasti iya gitu loh, nggak mungkin enggak gitu kan. Ketika Allah sudah bilang A ya A, B ya B, dan itu yang ingin disampaikan melalui Yesaya kepada Ahaz, bahwa tenang, ini kamu tuh akan aman, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah ke B C D E, di A aja, ikutin rencana saya, maka kamu aman ya. Cuman ketika kita tahu Ahaz hatinya membatu, dia melakukan penyuapan yang akhirnya Yehuda harus berada di bawah Tiglat-Pileser pada saat itu. Yang aku mau buat ada di alinea terakhir. Allah telah mengatakan apa yang akan terjadi pada musuh Yehuda. Namun poin penting yang ingin disampaikan kepada Ahaz bahwa hal ini pasti terjadi tanpa harus bersandar kepada Asyur. Rencana Tuhan itu pasti, walaupun kita pikir kayak wah ini kayaknya nggak memungkinkan nih. Tapi kalau sudah ya kitanya nggak usah ngide lagi gitu loh. Ya udah jalanin aja. Itu sih yang didapat pelajarannya. Jadi kalau kita lihat di sini kayak ada dua nubuatan ya Pak Pendeta ya. Yang satu mengenai bagaimana memang kerajaan-kerajaan itu akan hancur, dan di satu sisi yang lain yang lebih jauh lagi, nubuatan Immanuel adalah mengenai Yesus Kristus. Boleh kasih tambahan Pak Pendeta? Ini yang kita sebut namanya dengan penggenapan nubuatan bertingkat. Atau kalau mau dibikin lebih dari satu tapi kurang dari tiga, ya double ya, ganda. Kalau saya bisa umpamakan, bagi kita yang pernah tinggal pergi ke Unai, kan kalau kita masuk ke Unai, nah maka yang kita dapat adalah gunung yang di sana itu kan Tangkuban Perahu. Tapi waktu kita mengarahkan pandangan kita lalu mendekati chapel building, tapi dari arah head building dulu waktu itu, sekarang head building, masih itu head buildingnya mungkin? Masih ya. Lalu kita agak mengarah Serong, maka kita lihat, gunung apa namanya itu? Satu lagi. Burangrang. Oh, iya. Ya, Burangrang. Ya, Burangrang. Maka kita hanya temukan satu gunung, bukan? Tapi waktu kita melihat ke samping, maka kita lihat, ada satu, dua, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang disebut. Jadi ada penggenapan bertingkat ya. Ada untuk konteks pada waktu itu, ada untuk konteks yang mana datang. Hanya memang kita agak kesulitan dengan yang konteks pertama, siapapun anak itu ya. Siapapun anak itu, tapi yang jelas itu hanya dalam periode singkat 2 tahun. Itu semuanya nggak ada lagi. Coba bayangkan, dari satu kekuatan aliansi, persekutuan yang kuat antara Rezin dan Pekah, ya, Samaria dan Aram, hanya dalam tempo 2 tahun itu hancur itu si Rezinnya. Ya walaupun belakangan baru Samaria hancur ya. Nah, jadi untuk apa percaya kepada kekuatan yang akan hancur? Dan Tuhan sudah katakan itu melalui Nabi Yesaya. Ini hancur, ini bagaikan puntung saja. Puntung kayu bakar. Bukan kayu bakarnya tapi puntungnya. Ya, tapi sekali lagi, percaya atau tidak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran hari Senin judulnya adalah konsekuensi yang telah dilihat. Di dalam pelajaran kita di buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 265 dikatakan undangan demi undangan disampaikan kepada Israel yang bersalah supaya kembali menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Imbauan-imbauan para nabi itu lemah lembut, dan ketika mereka berdiri di muka orang banyak dengan sungguh-sungguh mengajak supaya bertobat dan mengadakan pembaruan, maka kata-kata mereka mendatangkan buah kepada kemuliaan Allah. Jadi di sini kita lanjutkan cerita kita. Yesaya telah memberikan imbauan, telah memberikan peringatan, bahkan nubuatan. Kalau bisa dikatakan di sini bukan hanya yang lemah lembut, tapi juga dengan keras ya. Karena peringatan-peringatan yang diberikan ini seperti satu goncangan harusnya bagi Ahaz. Ayo dong, sadar. Ini waktunya cuma sebentar, mereka akan hancur semuanya. Jangan bergantung kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan.
Ahaz orang yang dipenuhi ketakutan dan bukan dipenuhi iman. Kabar baik dari Allah ialah bahwa Aram dan Israel akan dilenyapkan. Kabar buruknya adalah Asyur, sekutu dan sahabat yang telah dia pilih untuk menolong akan menjadi lawan yang lebih berbahaya dari Aram dan Israel. Dengan menolak tawaran pembebasan dari Allah, Ahaz dijamin mengalami kekalahan. Jika Ahaz berpikir bahwa dunianya mulai hancur saat ini, malahan segalanya justru akan bertambah buruk. Di sini Ahaz benar-benar dihadapkan kepada pilihan. Kamu mau percaya kepada Tuhan atau kamu mau mencari sahabat dunia yang pada akhirnya akan menghancurkanmu gitu. Jadi lawanmu ini ya, lawan yang satu ini ya memang akan kalah, tetapi sahabat yang kamu pilih ini yang malah akan menghancurkan kamu dan kerajaanmu. Di dalam Mazmur 118 ayat 9, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kembali lagi kita diingatkan, pilihlah percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti pekan lalu pendeta telah katakan, mulailah dari hal-hal kecil. Karena setia pada perkara kecil, engkau akan setia pada perkara yang besar. Tuhan izinkan pencobaan, masalah, penderitaan, kekecewaan terjadi untuk membuat kita naik kelas. Boleh tambahan ya Pak Pendeta? Ya, dan sangat menyakitkan ini ya. Inilah yang sebut namanya orang yang, jadi kita nggak tahu mana teman. Orang yang kita buat bersekutu dengan kita, justru dia menghancurkan kita. Dan luar biasanya Ahaz ini, aduh luar biasa ya. Dia diserang ya, udah diserang dia kemudian, waduh saya terjepit nih katanya. Gantinya datang kepada Tuhan, dia pikir, oh ini raja-raja orang Israel ini dengan orang Aram ini kan ditolong sama Allah-Allahnya. Jadi dia menyembah Allah-Allah mereka itu. Bayangkan itu. Padahal sebenarnya konsekuensi yang sudah dibuatkan, sudah diamarkan itu kan terjadi di depan matanya. Seharusnya kan dia berpikir kan, benar juga ya yang kata Tuhan gitu ya. Maka dia bisa berubah setia. Ternyata tidak, masih membangkang dan membuat pengorbanan musyrik yang menjijikkan di mata Tuhan. Sampai pada akhirnya tahu apa? Bahkan dia pun tidak dibawa kepada pekuburan raja waktu matinya. Sakit ya. Ya memang sih nggak dirasa ya, karena kita percaya tidak ada immortality of the soul dari orang yang berdosa seperti kita ini. Tapi ini dia, ini orang bahkan sampai tidak dihormati oleh bangsa Yehuda, tidak dibawa ke pekuburan raja, tidak. Inilah orangnya, Ahaz, Raja Ahaz. Kalau kita pernah dengar nama Nero, ini lebih parah lagi nih. Karena dia disapa oleh Tuhan, ya, dia raja dari bangsa pilihan Tuhan. Tapi degil sekali ya. Jadi hard way, this is hard way. Tapi yang terjadi sebagai tadi pertanyaan kita ya, pertanyaan pamungkas sebelum membuka tadi, dia pilih jalan ini, tapi tidak ada perubahan juga sama sekali. Semakin keras hatinya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan di pelajaran hari Senin, Pak Pendeta, di bawah 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana kita dapat menerapkan pekabaran ini di dalam kehidupan kita? Maksudnya apa yang tidak kelihatan? Nah ini dulu kan. Ya. Kan sekarang saya nggak lihat keluarga saya di sini. Ya, jadi yang tidak kelihatan itu harus didefinisikan ya menurut konteks dari 2 Korintus ya. Yang pasti yang disampaikannya ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan janji Allah, firman-Nya. Ya. Dia tidak lihat, tapi dia percaya. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Nah bicara tentang iman ini sesuatu yang bukan sesuatu yang alien, yang stranger ya bagi kita. Ada banyak orang katakan iman, oke lah, urusan iman jangan dibawa-bawa lah kepada generasi X ya, milenial ya, karena saya iman ya. Tapi saya mau terangkan dengan cara sederhana. Emang kalau naik Transjakarta dari Bekasi ke mana? Ke sini? Ya, ke Jakarta atau ke Pancoran. Emang sudah kenal supirnya siapa?
Lalu kok berani naik? Atau naik pesawat? Memang kita kenal gitu. Siapa famnya gitu, orang mana dia, sekolah di mana. Jangan-jangan sekolah edisi COVID ya, hanya virtual gitu ya, gitu. Nggak pernah. Emang kenal, tapi kenapa berani naik pesawat? Atau simpan uang di bank? Emang kenal dengan direkturnya atau tellernya, kenal? Kasih berani begitu. Kita percaya. Nah, sekarang Gosen ya, Gojek Gosen ya segala macam pakai Grab. Ya, kita pesan online. Emang kita percaya? Kita kenal orangnya. Nah, itu yang saya sebut dengan percaya. Jadi sebenarnya kita berhubungan dengan percaya. At any level of our life, kita berhubungan dengan istilah percaya. Nah, sekarang mari bergerak sedikit aja, tinggal bergerak begini. Percaya pada Tuhan. Kan nggak lihat, nggak kenal juga mungkin ya, kata orang gitu ya. Tapi kan kita kenal dengan cerita tentang bagaimana karya Tuhan. Sekarang kita tidak lihat, tapi percaya. Sedikit lagi. Mari percaya. Terima kasih Pendeta, itu ilustrasi yang menarik. Ya. Sangat baik sekali, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, judulnya adalah Ada Apa Dalam Sebuah Nama. Ya, biasanya kalau nama-nama ini Pendeta ini ahlinya. Anda juga ya. Tapi iya, nama. Shakespeare berkata, apalah artinya sebuah nama? Aromanya kan negatif ya. Apalah artinya sebuah nama? Tapi pelajaran hari ini menjawabnya. Karena apa? Karena nama juga dapat berarti pekabaran ilahi. Yesaya contohnya, dia berikan nama kepada putra pertama, kedua. Ada makna ya. Demikian juga dengan Tuhan, sebutkan ada nama Immanuel. Jadi nama juga dapat berarti nubuatan, pembuktian. Nama juga dapat berarti amaran kutuk jika tidak menurut. Jadi, kita sekarang punya banyak jawaban kepada statement Shakespeare. Apalah artinya sebuah nama? Tolong jawab. Banyak, bro. Kan begitu ya. Jadi, hari ini, secara khusus ya, kita melafalkan nama putra kedua Nabi Yesaya. Maher Syahlal Hasbas ya. Percepat rampasan, percepat jarahan. Atau ya banyak cara kita menerjemahkan ini ya. Dan di pekabaran di balik penamaan putra keduanya itu adalah bahwa akan ada penaklukan atas bangsa-bangsa yang memusuhi kerajaan Yehuda. Namun, jika Raja Ahaz tetap bersikeras bersekutu dengan kekuasaan dunia, dalam hal ini tentu saja Tiglat-Pileser yang ketiga, maka Yehuda pun akan mengalami nasib yang sama. Pun demikian bisa kita sebutkan bahwa Allah tetap menjadikan penyertaannya atas bangsanya. Nah, saya suka untuk berhenti di sini. Dan sekali lagi saya rindu untuk mendapatkan atau menyampaikan makna lain dari kata Immanuel dalam konteks Raja Ahaz yang malang karena keyakinan politiknya yang salah, pilihan yang salah. Pada pekan kemarin kita belajar bahwa penekanan terjemahan Immanuel, Allah sedang beserta kita, adalah pada kata kita. Jadi Allah beserta dengan kita, bukan orang lain. Nah, tapi coba perhatikan, ada arti lain di sini ketika kita pelajari pelajaran hari Selasa ini. Jadi kalau kita terjemahkan Immanuel ya, Allah sedang beserta kita. Maka kalau kita bikin penekanan Allah, itu bagus juga. Allah dan bukan Tiglat-Pileser the Third yang sedang beserta kita. Bisa toh? Bisa ya. Atau Allah sedang, kata sedang memberikan penekanan kepada kita bahwa ini, sekarang ini. Jadi bukan kemarin, bukan besok atau lusa. Sekarang Allah sedang bersama dengan kita ya. Sama seperti yang disebutkan, jika kita tahu bahwa Yesus sedang berdiri di samping kita, gimana kira-kira? Oke lah, itu kan besok. Enggak sekarang, maksudnya sekarang. Kira-kira begitu ya. Atau penekanan yang lain, Allah sedang beserta kita, ya seperti yang kita pelajari pada pekan kemarin ya. Jadi bukan orang lain. Apa yang menjadi pikiran kita? Gimana reaksi kita? Bagaimana respons kita ya? Jadi proses penamaan putra kedua Yesaya ini saya anggap cukup keren ya, karena ini mirip dengan prosesi upacara pernikahan di gereja kita. Ya, setelah penumpangan tangan, lalu pendeta bikin pengumuman keluarga baru, tuan dan nyonya.
you may kiss the bride, atau apalah ya, lalu kemudian sungkem atau segala macam ya, penyalaan lilin, maka ada satu kegiatan namanya penandatanganan. Kan begitu, ditandatangani. Ada 2 saksi biasanya ya, dalam apa namanya marriage certificate yang kita punya dari gereja kita, ada 2 yang menandatangani, satu dari pihak pria, satu dari pihak wanita. Tapi berbeda dengan ini adalah bahwa kan begini, penandatanganan kan dilakukan setelah pernikahan terjadi. Tapi ini tidak, saksi itu dipanggil karena Tuhan suruh ya. Ya saya tuliskan nama ini ya, Maher Syahlal Halbas, tuliskan itu di buku, di batu besar. Jadi bukan di buku, di batu besar. Lalu panggil 2 saksi. Dan saksinya siapa ini? Ada disebut namanya ya. Satu namanya Uria, Tuhan adalah terangku, Uria. Dan satu lagi namanya Zakaria, Tuhan mengingat. Sah? Sah. Sah toh? Sudah sah. Selesai. Tapi anaknya belum ada. Lalu kemudian Yesaya, ini luar biasa ya. Jadi begini, ada banyak orang berpikir bahwa seks itu adalah sesuatu yang kotor. Ya kotor karena pakai cara setan. Lalu Tuhan bilang, oke, sekarang kamu pergi kepada istrimu, hampiri. Dan istrinya ini kebetulan kemungkinan besar adalah seorang nabiya. Lalu hamil. Jadi belum ada benih di dalam tubuh wanita ini, belum ada. Tapi sudah dibikin perjanjian, saksi ya. Ini namanya. Lalu kemudian hamil. Hamil hanya sekali ya, hanya sekali. Sudah hamil ya. Jadi nggak perlu berkali-kali. Karena Tuhan yang berkenan toh. Anggaplah 9 bulan. Lalu lahir anaknya. Namanya kemudian dibuat nama seperti yang dituliskan di batu besar itu. Lalu apa yang terjadi? Ada tambahan ya, ada tambahan disebutkan lagi ya. Karena gini, timing kelahiran Maher ini penting ya. Karena ini adalah sebuah tanda. Jadi dalam Yesaya 8 ayat 4 disebutkan bahwa si dedek Maher ini sebelum dia tahu panggil Abi, bahasa Ibrani itu ya, Abi maksudnya my father atau daddy. Saya suka istilah daddy karena Abi ya. Jadi akhirnya daddy, my father. Atau menyebut kata imi atau mommy ya, mami atau mamaku ya. Maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut ke Raja Asyur. Jadi kalau kita hitung pukul rata 9 bulan, oke, lalu dia bisa panggil mami or daddy, daddy and apa saya bilang tadi? Daddy and mommy ya. Nah, anak saya, putri saya yang pertama namanya Maharani. Dia sebelum 1 tahun dia sudah bisa panggil ya. Dia tidak panggil saya dengan daddy ya. Tapi dengan papa ya, kira-kira gitu. Jadi katakan 2 tahun. Lalu apalagi yang kita bisa lihat di sini? 2 tahun waktu yang dibutuhkan untuk menggenapi nubuatan itu. Ya, jadi 2 tahun. Nah, kalau begitu pekabarannya begini. Jadi untuk apa takut dengan kedua kekuatan atau dengan koalisi antara Rezin dan Pekah? Untuk apa? Dan bahkan katanya Tuhan menganggap Rezin dan Pekah itu bagaikan puntung kayu api yang berasap bagi Tuhan. Puntung kayunya. Jadi bukan baranya. Ya. Jadi inilah yang sebutnya bahwa jika Tuhan beserta dengan kita, dan dia sudah sebutkan seperti itu, siapakah yang kita takuti? Tetapi jika Tuhan tidak bersama dengan kita, saya katakan semua hal termasuk hal yang paling kecil akan menjadi momok paling menakutkan bagi kita, bukan? Jadi takutlah kepada Tuhan, maka engkau tidak takut apapun. Tapi jika engkau tidak takut kepada Tuhan, maka segala sesuatu, termasuk yang kecil pun akan menjadi momok menakutkan. That's it. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Rabu, silahkan Norman. Hari Rabu jelas tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Ini sebenarnya sudah jadi intinya juga sih. Iya. Jadi intinya juga di hari Rabu. Nah, hari Rabu dibuka dengan pernyataan Presiden Amerika Franklin Roosevelt ketika pada saat itu Amerika sedang dilanda depresi ekonomi. Katanya, satu-satunya yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri.
tertulis di US Capitol Washington DC 4 Maret 1933. Nah, ini jadi satu pembuka untuk kita mengerti kenapa pekabaran kepada Yesaya itu Tuhan selalu bilang nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut. Karena begini, ketika Allah mengamarkan kepada Yesaya supaya nggak takut, ini jadi sebuah titik di mana Tuhan tuh mau coba bilang ke Yesaya dan bangsa Yehuda pada saat itu, kamu nggak usah takut terhadap hal-hal lain, ya cukup takut kepada saya, ya yang hal lain itu nggak perlu ditakuti gitu. Terus juga selama ini kan sudah dipimpin, sudah baik-baik, ya nggak perlu, kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Kalau bahasa kitanya, ya takutlah kepada Tuhan, yang hal lain nggak perlu ditakuti gitu loh. Percaya aja kepada Tuhan. Saya jadi ingat, saya kemarin baru nonton beberapa dokumenter pebasket Michael Jordan gitu kan. Nah, di Jordan ini di timnya itu sangat-sangat ditakuti. Bukan cuman karena dia jago, tapi ditakuti dalam artian dia punya bisa kasih rasa satisfied ke teman-temannya. Jadi ketika timnya bermain, timnya merasa nyaman karena dia tahu ini ada Michael Jordan nih yang jago nih, yang bisa mimpin mereka menang di pertandingan itu. Nah, ini sama seperti itu, bahwa Allah coba mengamarkan kepada Yesaya, nggak usah takut, kasih tahu bangsa itu nggak usah takut, ada saya, yang perlu kalian takut itu saya, bukan bangsa-bangsa yang lain. Nah, cuman yang jadi masalah adalah beberapa kali pesan itu nggak sampai gitu kepada Raja Ahaz. Beberapa kali pesan itu nggak nyampe ke bangsa Yehuda karena mereka rasa ini ada yang lebih nyata di depan mereka gitu loh. Ada yang lebih kelihatan gitu. Walaupun kita tahu ujungnya Tuhan menggenapi nubuatannya, tapi Raja Ahaz sendiri gagal memahami bahwa satu-satunya yang harus saya takuti ya Allah saya gitu loh. Allah itu bukan bangsa-bangsa lain, bukan perala-perala lain. Di alinea ketiga saya mau baca, rasa takut yang benar kepada Allah yang kudus berarti Anda mengakui Dia sebagai penguasa satu-satunya di alam semesta. Apakah Anda mengasihi Dia atau tidak, ketakutan seperti itu akan mengusir ketakutan yang lain. Jika Allah membela Anda, tidak ada yang dapat menyembah Anda tanpa seizinnya. Jika Dia menentang Anda karena Anda memerintah kepadanya, Anda dapat berlari tapi Anda tidak dapat bersembunyi. Ini jelas banget sih dibilang, kalau kita bersama Allah, kalau kita takut kepada Allah, maka tidak ada yang dapat menjamah, tidak ada yang dapat menyakiti kita tanpa seizin Allah itu sendiri. Jadi balik lagi, diingatkan lagi bahwa gak perlu takut akan hal yang lain, gak perlu takut akan hari esok, cukup takut kepada Allah, cukup percaya kepada Allah, yang lainnya ya beres gitu. Ini sayangnya ini nggak nyampe ke Raja Ahaz pada saat itu. Oke. Mungkin ini ada penjelasan sedikit juga tentang takut kepada Allah itu seperti apa maksudnya. Karena kata takut dalam bahasa Indonesia itu kan hanya takut gitu kan. Kalau negatif biasanya. Iya, kalau dalam bahasa Inggris afraid, fear. Yang kita pakai kan fear. Tapi kata takut itu konotasinya kan negatif ya. Nah, di sini dikatakan ada berbagai jenis rasa takut. Jika seseorang dengan kuasa yang sangat besar adalah sahabatmu dan dengannya Anda berbagi kasih, Anda tidak takut pada orang tersebut bahwa dia akan menyakiti Anda. Namun, Anda memiliki rasa takut dalam arti Anda memahami dan menghargai kekuasaan orang tersebut serta batasan hubungan yang Anda miliki dengannya. Jadi seperti inilah ilustrasinya bagaimana kita sebagai ciptaan takut kepada Allah kita sebagai pencipta. Ya. Pendeta boleh tambahkan. Jadi dengan demikian maka aspek yang disebut namanya dengan apa kita bisa bilang ini respect harus ada. Jadi takut yang dimaksud respect. Lalu seperti di pelajaran hari Senin juga ada aspek lain di sana tentang takut kepada Tuhan. Ini adalah itu yang disebut namanya dengan faith, iman. Seseorang seperti Ahaz ini adalah orang yang jenis takut. Jadi ini adalah manusia penakut. Tapi tidak takut Allah. Karena apa?
karena dia kehilangan dimensi faith, iman, tidak ada. Nah, untuk memiliki takut sejati, ya, takut akan Tuhan yang sejati, iman itu penting, itu unsurnya harus ada di sana, karena akan salah nanti, ya. Jadi kita takut kepada Tuhan bukan karena Dia akan sakiti kita, tidak seperti itu, tapi karena kita mengakui, ya, kita respect, dan kita takut kalau sekiranya kita jadi mengecewakan Dia, bukan kayak begitu. Nah, itulah sebabnya disebutkan kan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan dan hikmat. Itu keselamatan. Misalnya kita mau buat jahat nih, artinya kita mikir gini, terpaksa ini Tuhan, saya harus buat ini. Tapi sekarang kan kita berdebar-debar kan. Kenapa kita berdebar-debar? Nah, jangan bilang karena kita, nanti takut ketahuan. Jangan gitu ya. Tapi maksudnya, kayaknya rasa, aduh, nanti Tuhan kecewa. Kan banyak orang muda begitu ya. Gemetar, kita lihat. Kenapa kok gemetar? Saya gini-gini tadi. Saya buat begini tadi. Itu bagus sekali ya. Artinya masih ada rasa takut kepada Tuhan. Ya. Bukan takut ketahuan ya. Jangan bilang takut ketahuan. Ya, tapi takut kepada Tuhan. Itu bagus diperkembang. Jadi usahakan. Jangan sempat mengecewakan Tuhan at the first place. Jangan setelah mulai ketahuan, ini sepertinya saya ketahuan baru mulai ditunjukkan rasa takut ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah kemuraman orang yang tidak bersyukur. Jadi ini tadi yang sudah dijelaskan sama pendeta juga, bagaimana Ahaz yang penuh dengan ketakutan tetapi tidak takut dengan Allah, dan ketika dia merasa dia sudah tidak ada jalan, bukannya dia mencari Tuhan tetapi dia mencari hantu. Gitu ya, pendeta ya. Ilah lain. Ilah lain. Nah, Luar biasa. di sini dikatakan mereka memberi persembahan kepada roh-roh jahat. Ahaz benar-benar mencari kekuatan yang kalau dibandingin sama Tuhan ya, mereka sama-sama nggak kelihatan gitu. Roh jahat dan roh Tuhan itu ya dua-duanya sama-sama nggak kelihatan. Tapi memang ya karena sudah dari sananya si Ahaz ini memang batu gitu ya, daripada dia mencari kepada Tuhan yang sudah memberikan peringatan, amaran, dan benar-benar semuanya terjadi, dia tetap nggak mencari Tuhan. Dia mencari kepada kekuatan-kekuatan lain yang akhirnya menuntun seluruh bangsa kepada okultisme. Dan pendeta tadi juga sudah ceritakan bahwa bangsa itu mengutukinya, bahkan sampai ketika ia mati mereka tidak membawa dia ke kuburan raja-raja Israel. Bagaimana seorang pemimpin pilihannya yang salah akan membawa semua satu bangsa, semua yang ada di bawah pimpinannya itu menjauhi Allah, menjadi tidak takut akan Tuhan. Dan ketika kita belajar sekarang mengenai okultisme ya, atau kita bisa katakan spiritisme, zaman sekarang udah nggak seperti zaman dulu. Walaupun mungkin masih ada ya, mungkin masih ada pergi ke orang pintar atau main-mainan. Ya. Tetapi sekarang dibungkusnya lebih cantik loh pendeta. Iya. Melalui milenial. Ya, melalui media, lalu melalui film dan banyak hal lain, dibungkus dengan cantik seakan-akan ini bagus loh. Ini kekuatan-kekuatan ini nggak semuanya jahat, ada yang baik. Dan ini yang harus kita sadari sebagai orang Kristen, agar kita tidak pikiran kita tidak terbawa kepada hal-hal spiritisme dan okultisme. Di bagian bawah di hari Kamis dikatakan, perhatikanlah di sekeliling Anda pengaruh yang ada di sekitar Anda. Cara halus apakah yang membuat Anda terpapar kepada prinsip-prinsip di balik okultisme dan berbagai manifestasi spiritualisme. Bahkan jika Anda tidak mungkin menghindarinya secara total, apakah yang Anda dapat lakukan untuk mengurangi pengaruhnya kepada Anda ataupun keluarga Anda? Ini satu tantangan juga bagi kita
anak-anak muda, bahkan keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak, perhatikanlah apa yang istilahnya dimakan oleh anakmu, dimakan oleh kita. You are what you eat. Untuk tubuh kita, pikiran kita, you are what you eat juga gitu. Ya, Ya, apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita, itulah yang akan menjadi diri kita. Boleh tambahannya Pak Pendeta? Saya suka dengan fenomena ini, karena ini juga menjadi pengalaman saya, bukan? Setelah selesai menonton film horor yang mengajarkan immortality of the soul, maka apa yang terjadi kepada para penonton? Karena begini, seperti yang dikatakan tadi, kita adalah apa yang kita makan, termasuk dengan mata kita, bukan? Jadi ketika kita misalnya menonton film pahlawan, maka biasanya kan kita pulang dengan gagah ya, pahlawan ya kan. Anak-anak nonton film Superman, dia rasa mau terbang gitu ya. Tapi selesai nonton film horor, tidurlah malam itu, ya tidur malam itu. Lalu ada yang minum kebanyakan, tengah malam harus apa? Harus pergi ke belakang. Berani sendiri nggak? Orang itu sudah terkontaminasi. Di perkemahan bukan, itu yang terjadi kan. Sebelum tidur kan di api unggun itu berkeliling cerita-cerita ya, yang aneh-aneh gitu, cerita-cerita. Kita bergidik-gidik, kita rasa seperti ada di belakang kita. Kita itu terkontaminasi. Jadi jangan main-main ya. Tadi seperti yang disebutkan tadi, sekarang modernisasi ini sudah membungkus spiritisme dengan cara yang cantik dan apik. Tanpa sadar, kan modern. It's nothing ya. Tapi konsepnya tetap sama ya. Immortality of the soul ya. Nah, seorang penulis katakan, mengapa terjadi seperti itu? Ya, mungkin ini bisa dikatakan kesalahan saya sebagai pendeta. Karena pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan itu, atau cerita dalam Alkitab seperti fiktif. Tapi yang namanya pemain-pemain film ya, itu fiktif, tapi mereka buat seperti real. Lalu pendeta berbicara berkhotbah, bohong itu pasti. Tapi bintang film kata, ini yang benar gitu kan. Ya, tapi ya, maafkanlah kesalahan kami ya, maafkan kesalahan kami orang muda. Tapi yang jelas, mari kita berjuang bersama ya, percaya kepada Tuhan. Jangan seperti, karena gini, kalau kita penakut, orang yang tidak berani dengan tantangan ya, mungkin terlalu dimanja ini dulu Ahas ya, oleh bapaknya ya, sehingga sedikit aja takut gitu ya. Apalagi yang ketakutan oleh karena kekuatan luar biasa ini mau mencaplok dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lari dari yang sebenarnya, lalu coba menyembah ini dan itu ya. Luar biasa ya, karena ketakutan itu membuat dia tidak punya iman sama sekali, lalu dia pergi ke tempat apa. Jadi kalau kita bisa katakan, dia selain bandel karena ketakutannya itu, dia juga memang adalah manusia yang penakut. So, be careful, orang penakut tidak masuk surga. Boleh saya bilang begitu? Ada ayatnya. Saya jadi teringat Pak Pendeta, ingin menambahkan sedikit. Mungkin kita juga perlu untuk lebih banyak memberikan pelajaran-pelajaran mengenai keadaan orang mati gitu ya. Karena beberapa kali saya temukan ketika misalnya ada yang kedukaan, penghiburan, atau misalnya pengumuman tentang kedukaan itu dikatakan ya sudah kembali ke pangkuan Bapa atau ya sudah tenang berada di surga. Padahal kita tahu, seharusnya yang kita tahu adalah dia itu tidur. Ya, iya. Kalau contohnya kita langsung potong di saat mereka sedang berduka, wah nanti dicapnya, ini nggak ada ininya gitu, nggak ada rasa pekanya. Padahal lagi sedih itu keluarganya. Ya biarin aja lah, disebutkan dia sudah bersama dengan Tuhan, dia sudah senang lah di alam yang sana. Gimana pendapat Bapak Pendeta? Saya punya cerita untuk itu. Waktu saya melayani di Jemaat Cililitan, kami kebetulan ada kedukaan di satu keluarga, tapi karena situasi dan keadaan sehingga pada akhirnya terpaksa harus menyewa, bukan menyewa sebenarnya, tapi meminjam dan dikasih free pinjaman untuk membuat kebaktian di gedung besar di satu gereja non-Advent, besar gedungnya itu. Karena memang keluarganya juga ada yang agama itu ya. Jadi
kami diundang. Sebenarnya kami punya punya waktu schedule untuk penghiburan jam 7 malam. Jadi pas Rabu malam. Jadi kita umumkan Rabu malam tidak ada di gereja, kita pergi ke gereja ini. Cukup jauh dari jemaat Cilitan pada waktu itu. Jadi kita pergi di sana beberapa, tuh jemaat datang. Tapi lucunya kok mereka, jadi kan rame orang. Tapi kami tidak dikasih slot itu, dilamain. Ini Advent datang, mungkin mereka udah tahu ini ajaran aneh ini Advent ini kan. Akhirnya pulang satu persatu. Tapi saya bisik-bisik dengan beberapa ketua. Saya mau sampaikan pekabaran ini karena saya change ya pekabaran saya. Sebenarnya pekabaran sudah ini, tapi kemudian saya ubah. Oleh karena apa? Karena khotbah pendeta itu mengajarkan itu. Immortality of the soul. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana saya bilang? Jadi ketua-ketua dengan istri juga menguatkan. Katakan kebenaran itu. Mudah-mudahan ini menjadi penghiburan. Walaupun seperti doktrin kan. Lalu kemudian dikreasilah segala macam. Saya berdoa dengan dukungan apa. Dikasih tayang waktu itu jam 8 lewat. Sudah hampir jam 9. Begitu bicara Advent, entah kenapa berdatangan orang kembali. Tadi sudah pulang, karena dia sudah dibagi kue-kue kan. Lalu balik lagi mereka. Lalu saya katakan sesuatu. Analoginya adalah begini. Siapakah manusia terbaik di dunia ini yang pernah hidup? Terbaik. Tak punya dosa. Jawabannya Yesus. Tapi saya bilang, kapan dia mati? Hari Jumat. Kapan dia bangkit? Hari Minggu. Selama periode Jumat sampai Minggu, dia kemana? Nggak kemana-mana. Karena apa? Dia katakan begini. Waktu Maria datang ya kepada dia, jangan, karena aku belum pergi kepada Bapa. Bagaimana mungkin kita berani bilang kita orang berdosa ini lalu tiba-tiba karena kita baik lalu masuk surga, lalu kalau kita masuk neraka? Tuh tidak seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ini jemaat Cilitan banyak didatangi, ditanya lebih banyak, dan itu menjadi penghiburan luar biasa. Jadi jangan katakan itu sehingga orang ini jadi tersiksa. Kita pikir ya, nanti orang tua kami yang mati ini kemana dong? Kayaknya dia kurang rajin ke gereja gitu. Jangan begitu ya. Nggak bisa begitu. Dan bagaimana orang tua bisa bahagia di sana melihat anaknya berantakan? Nggak bisa begitu. Tuhan punya. Walaupun ada spesial ya, ada special resurrection ya. Seperti Musa ada di surga sekarang. Ya dia mati. Ya. Tapi dia dibangkitkan. Seperti begitu. That's all. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk tambahannya. Kita akan lanjutkan setelah tapi. Di akhir pelajaran kita untuk pelajaran pendalaman hari Jumat dan kesimpulan akan dibawakan oleh pendeta. Hanya ketika kita tiba pada hari Kamis yang kemarin, ya, maka kita mengerti apa kira-kira pikiran dari penulis Sekolah Sabat ya, untuk membawa kita kemana. Dan ya, yang begini ya, kita dibawa kepada suatu yang harus kita jauhi. Ya. Jadi begini, pendalaman ini kan bukan sesuatu untuk diterapkan tetapi untuk dijauhi ya. Karena begini, tidak segala sesuatu yang ditulis dalam Alkitab itu untuk diikuti. Hati-hati dengan ini ya. Karena contohnya, Abraham kan punya beberapa istri. Lalu kemudian ada orang yang memang pikirannya jahat ya. Saya juga mau, kan Abraham begitu ya. Tidak begitu ya. Ditulis dengan sesuatu maksud ya. Jadi seperti pelajaran kita pekan ini ya. Masalah spiritisme kembali diangkat. Tadi setelah kita break sebentar dari hari Kamis menuju kepada hari ini, Roman katakan bahwa ini perlu diulangi kembali ya. Jangan hanya pada waktu KKR tentu saja, tapi perlu didengung-dengungkan. Ya, jadi karena masalah spiritisme ini luar biasa ya. Kedukaan banyak sekali terjadi sekarang dan orang sebutkan itu ya. Ada di surga, jadi ada gimana, segala macam disebutkan. Kita pikir, dari mana dia tahu ya? Ajaran apa itu? Jadi ajaran itu masuk ke gereja dan menjadi doktrin. Yang lucunya lagi, orang Advent, bahkan tua-tua Advent sering latah menyebutkan itu. Yeah. Walaupun mungkin dengan maksud bagaimana, kita tanya doktrinnya masih benar doktrinnya, tapi salah ngucap mungkin atau bagaimana ya, karena kebiasaan. Nah boleh seperti itu ya. Saya tahu ada seorang ketua jemaat yang sangat kuat dalam soal ini ya. Dia selalu bilang nggak boleh ya, harus harus di stop yang mengatakan itu ya. Jadi spiritisme ya, roh-roh berbisik ya, dan bahkan berbicara kepada manusia, ini adalah juga kelanjutan dari kebohongan yang paling kuno dari setan melalui ular. Apa dia katakan? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tubuhmu boleh mati, jiwa abadi. Ya, tidak bisa seperti itu. Dan ini adalah kebohongan yang paling rentah ya di dunia ini ya, paling tua di bumi ini ya. Jadi seperti yang tadi
Yola katakan bahwa di dunia modern sekarang ini pun, bahkan postmodernisme ini, yang namanya spiritisme ini tidak pernah steril dari hidup kita ya, ada di mana-mana ya. Bahkan kalau kita pakai teknologi seperti itu, ada banyak. Hanya within a second ya, kita tap saja smartphone kita, asal ada data ya, maka kita bisa temukan ajaran spiritisme, bahkan tontonan-tontonan spiritisme. Ya, tinggal tap saja, klik, dapat ya. Itulah sebabnya hati-hati dengan ini. Jangan seperti Ahaz, ketika terjepit lari ke setan. Oh tidak. Ya, kenapa kita lari kepada setan? Karena pada waktu kita sedang senang, kita tidak pernah cari Tuhan. Itu saja intinya. Jadi cari Tuhan sekarang pada waktu senang, pada waktu lega. Pada bulan Januari. Januari, hampir mau berakhir Januari. Maka pada waktu genting, maka besar kemungkinan kita akan cari Tuhan, bukan cari hantu. Terima kasih. Allah lah yang selalu lebih dahulu mencari kita manusia, karena Allah beserta dengan kita. Pilihan apa yang kita mau buat ketika kita mendengarkan amaran, peringatan, dan pelajaran pada hari ini? Satu-satunya jalan yang paling aman adalah mempercayai bahwa Allah mengetahui apa yang Ia sedang lakukan. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.